도망가. Kembali lagi dengan saya, Ade Ardiansyah. Sebelumnya kita telah membahas Sweet Home episode 1 serta episode 2. Dan kali ini kita akan melanjutkan mengenai episode 3 hingga episode 4. Oke, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Episode 3 dibuka dengan flashback mengenai masa lalu daripada kembaran saya. Di saat orang tua serta adiknya belum meninggal, Cha Hyun-soo adalah anak yang kurang disukai oleh ayahnya serta adiknya, tapi tidak dengan ibunya. Ketidaksukaan ayahnya serta adiknya hadir belum lama. Hal itu terjadi ketika Cha Hyun-soo sering menghabiskan waktunya dengan menyendiri dengan wajah seakan menimbun beban. Lalu apa yang mendasari Cha Hyun-soo hingga menjadi introvert seperti ini? Padahal ia dulunya bukan seorang introvert. Ayahnya kemudian berucap bahwa putranya adalah dasar berandal. Ucapan itu langsung dibalas dengan berkata, "Matilah kalian semua." Hal itu pun berhasil terwujud. Lalu di suatu ketika arwah ayahnya mengatakan, 너만 살아난 건 필시 이유가 있을 거야. 이제 인간답게 살아야 한다. ketika tengah menjadi monster, dalam penglihatannya ini, orang-orang di sekitarnya menghilang entah kemana. Dan ini adalah hal yang diinginkan oleh Cha Hyun-soo. Kemudian hadir kembarannya dengan mengatakan bahwa aku bisa membuat semua orang yang kau benci menghilang karena aku adalah kau. Cha Hyun lantas tersadar setelah ia tertiban loker. Sial, ternyata yang menyadarkannya adalah makhluk berbadan gede yang mirip dengan Hulk. Namun bedanya monster ini lebih jelek daripada Hulk. Dua bocil ini tak ingin meninggalkan Cha Hyun dan kini ia menjadi sasaran empuknya. 도망가. 괜찮아요. 너 감염자지. 코피 흘리고 기절했잖아. Kita tarik mundur ke belakang. Ingat dengan wanita ini? Yap, wanita ini sebelum berubah pernah mengalami mimisan yang tak biasa, yang entah apa penyebabnya. Awalnya wanita itu dapat mengontrolnya, tapi setelah beberapa jam wanita itu berubah menjadi monster sepenuhnya. Entah apakah hal itu akan terjadi juga kepada Cha Hyun-soo atau bagaimana. Waktu adalah jawabannya. Meskipun sudah terinfeksi dan sempat menjadi monster, tapi Cha Hyun untuk saat ini masih dapat mengontrol dirinya. Dan ia memohon kepada Jae-hoon serta calon bini saya agar menyelamatkan kedua anak tadi. Dalam perjalanannya untuk menemui Wak Han, kedua anak ini malahan bertemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan. 눈이 안 보이는 괴물이 있을 수도 있어. 엄청 잘 듣거든. 어서 가줘. 소리 내면 안 되고. Ternyata bukan hanya manusia sesama manusia yang bisa berkelahi, tapi juga monster dengan monster. Si monster jelek saat ini sudah tidak lagi dapat kita lihat karena si jelek sudah disingkirkan oleh si Kong. Pasca perkelahiannya dengan si monster berbadan ceking, lalu si Kong pun melanjutkan misinya itu untuk membogem kedua anak ini. 아이들을 건드리지 마. Entah apa yang ada dalam pikirannya Im Young Suk sehingga si Kong pun diajak negosiasi. Si Kong jelasnya tidak peduli, lalu ia pun menendang bagaikan CR7.
Pasca ditendang, kemudian ia pun teringat tentang kejadian setahun yang lalu. Bahwa sebenarnya anaknya telah meninggal karena tertabrak oleh truk oleng. Bukannya lari ataupun mengambil tindakan lainnya, Im Young Suk di sini malahan curhat kembali. Tapi lagi-lagi, Chahyun menyuruh untuk kedua bocil itu berlari menjauhi Si Kong, dan ketika Si Kong ingin menyerangnya, tapi Im Young Suk lebih dulu menyerangnya. Kemudian bala bantuan hadir dari calon bini saya, di mana calon bini saya ini langsung menyerang objek vitalnya. Mamam tuh bijinya pecah. Meskipun kedua bijinya telah pecah, tapi fakta itu tetap bisa memberikan perlawanan. One by one pun terjadi di antara Jae-hoon dengan Si Kong. Di samping itu, Yoon Jisoo melihat lengannya Im Young Suk telah berubah. Namun seketika, ia kembali berubah menjadi manusia normal. Sejauh ini, perubahan seperti ini baru terjadi kepada dua orang, yaitu Chahyun dan Im Young Suk. 아이들은요? Wak-han di sini sangat senang melihat fakta bahwa Chahyun telah berhasil menjalankan misinya. Berfokus kepada duel sengit yang terjadi antara Si Kong dengan si Jae-hoon. As a child, you would wait. Di ruang kelistrikan, mantan saya ini berhasil kembali memulihkan listriknya. Namun di saat perjalanan ingin kembali, tiba-tiba saja Lee Jin-wook mendapati fakta terbaru bahwa Cho Yoon-jae sudah tak ada di kamarnya. Tentunya hal ini membuat ia kesal. Dan kekesalan itu bertambah setelah melihat di TV-nya itu tertulis "Sampai jumpa lagi, brengsek". Di lantai dasar ketika mereka tengah nobar mengenai acara live yang dilangsungkan oleh presiden. Namun tiba-tiba saja hal aneh menimpa sang presiden. 정부는 국민 안전을 최우선. Mengetahui presiden telah terinfeksi dan inilah respon mereka. Singkat cerita, mereka berkumpul di kamar Wak-han untuk makan bersama sekaligus menjalin silaturahmi. 너네들 이름이 뭐냐? 김수영이요. 김한수. 공부 참 잘하. 아빠가 지어주셨는데. 전기는 아까 들어왔는데 왜 안 돌아올까요? 그러기 위험하다니까. 내가 그때 그랬지. Listrik sudah menyala, tapi mantan saya hingga kini belum kembali. Meski demikian, Eun-hyuk memutuskan untuk lebih baik menunggu. Sementara itu, inilah yang terjadi kepada mantan saya. Yang dimana mantan saya ini digantung terbalik menggunakan jaring laba-laba oleh makhluk misterius pemegang banyak kunci. Selain smart, makhluk misterius ini juga sekilas merupakan makhluk berperawakan gede. Di lantai dasar, mereka semua kelaparan dan ingin makan, tapi kakek Sugiono tak mengizinkannya. Jika temannya itu hanya mengambil tanpa membayar. Mata duitan juga nih kakek-kakek ya. Kakek Sugiono. Tak lama setelah itu, keajaiban pun mendatangi mereka, yakni Cho Yoon-jae membawakan makanan di dalam kopernya. 드세요 마음껏. 네?
Semua dari mereka tak ada yang menolak selain Son Hye-in. Son Hye-in menolak karena anjingnya beberapa kali menggonggong yang memberi arti sesuatu terhadap Choi Yun-jae. Dari ruang keamanan, En-hyuk mengumumkan untuk siapapun yang belum berkumpul, wajib untuk berkumpul di lantai 1, termasuk adiknya yang sulit diatur. Di samping itu, Ibu Cha secara diam-diam mencoba untuk membuka pintu utama demi menyelamatkan putrinya yang kini sedang ada di luar. Di tengah upayanya itu, Ibu Cha langsung dicegah oleh Ryu serta Kang Sung Hwan. Ibu Cha memberikan informasi bahwa putrinya sebentar lagi akan sampai. Benar saja, tak lama putrinya Ibu Cha yang masih imut-imut gimana gitu sudah terlihat oleh mata kepala kita. Namun ada yang janggal di sini karena putrinya Ibu Cha tengah berlari yang entah lari dari apaan. Apakah itu lari dari monster atau lari dari kenyataan? Sebagai tentara, melihat hal ini, tentunya Lee Suung langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan mantan saya dulu. Tapi tiba-tiba, ya, dua orang ini tewas seketika di tangan si monster Kurap. Ketika tengah memblokade akses untuk masuk, tiba-tiba saja. Gila cuy, panjang dan berurat. Beruntungnya serangan si monster Kurap itu tak mengenai seorang En-hyuk. Ibu Cha menyalahkan kematian putrinya ini sepenuhnya kepada En-hyuk. Karena menurutnya jika saja tadi ia tidak dilarang, maka kemungkinan besar putrinya masih bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala. Setelah singgah serta beristirahat di kediaman Wak Han, lalu Jae-hoon serta calon menantunya emak saya ini izin pamit karena keduanya harus segera bergegas ke lantai 1. Kembaran saya kemudian mengajukan diri untuk ikut dan itu disetujui oleh keduanya. Sebelum cabut, bocil ini berkata, 구해주셔서 고맙습니다. 그래. 형아, 또 와야 돼? 제가 오래 사시라고 속으로 열심히 욕하고 있습니다. seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa masih ada orang yang belum nampak batang hidungnya. Dan inilah orangnya. Gadis imut, cantik dan manis. Ini merupakan Mai Doi yang bernama Yuri. Doi mempunyai ayah yang harus dijaga serta dirawat bernama An Gil-sop. Agar lebih simpel kita panggil saja Wak Gil. Bukan ragil Jerman ya guys ya. Singkat cerita, setelah 4 hari terjebak di apartemen dan di hari ini keduanya sudah memantapkan niatnya, yakni untuk keluar dari kamar dan pergi ke lantai dasar. Di samping yang lainnya bekerja sama dalam memblokade para monster di pintu utama. Lalu para wanita ini hanya prihatin melihat Ibu Cha yang baru saja kehilangan putrinya. Selain prihatin terhadap Ibu Cha, kedua wanita ini juga prihatin terhadap So Yi Kyung. Baru saja diomongin, kita kemudian diperlihatkan oleh So Yi Kyung yang berhasil lepas dari jeratan si monster aneh. Di samping itu, si monster aneh ini baru mengetahui bahwa ternyata So Yi Kyung telah berhasil lepas. Nanti. Loh, bukannya ini makhluk sebelumnya berwujud layaknya manusia ya? Tapi kok sekarang makhluk ini berubah menjadi monster yang ada di Resident Evil? Yang raja terakhir itu loh. Pasti kalian yang sering main PS2 ingat dah. Makin menarik aja nih ceritanya. Pasca mengetahui kepergian mantan saya, hal ini tentunya membuat si monster bala-bala kesal dan memutuskan untuk mencarinya. Kejar-kejaran pun dimulai. Sejauh ini hanya ada satu cara untuk kabur, yakni melalui lubang ventilasi. Terdapat beberapa lubang ventilasi dan si monster laba-laba itu tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan mantan saya. Bego juga nih makhluk ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting mantan saya dapat selamat.
Eits, tapi tidak semudah itu Perguso, karena mantan saya ini harus terlebih dahulu membobol lubang angin. Dan tiba-tiba 무사해서 다행이에요. wajar jika si Eun-hyuk diberikan pukulan telak karena selama mantan saya ini terjebak, tak ada niatan sedikit pun bagi Eun-hyuk untuk membantunya. Singkat cerita, Korea Selatan membunyikan sirine bukan sebagai penanda perang dengan Korea Utara, melainkan ini adalah sebuah peringatan tentang makhluk misterius. Dari sebuah tayangan di televisi, tepatnya di TV One pada tanggal 17 Agustus 2020 atau hari ini, Korea Selatan mulai memberlakukan darurat militer, di mana militer akan bertanggung jawab atas seluruh keamanan dan urusan sipil. Otoritas militer mengonfirmasi bahwa sejumlah warga berubah menjadi makhluk yang misterius, yang penyebabnya belum tahu pasti, tetapi diyakini oleh militer hal ini terjadi karena hasrat manusia. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang hasrat, hasrat adalah keinginan memiliki suatu hal yang kuat, yang jika keinginan ini tidak terwujud, dan jika orang tersebut tak dapat mengontrolnya, maka kemudian hal-hal negatif akan hadir kepada orang tersebut. Hasrat inilah yang kemudian menghadirkan gejala seperti mimisan, tak sadar diri, serta halusinasi, kemudian berubah menjadi monster. Militer mengklaim penyakit ini tak hadir melalui pernapasan atau aliran darah. Tapi mengenai hal ini, saya tidak setuju karena saya punya asumsi yang akan saya jelaskan nanti. Menurut militer, sebelum mereka menjadi monster sepenuhnya, itu adalah waktu emas untuk membunuhnya. Militer mendukung penuh siapa yang terinfeksi, maka orang tersebut harus dibabat sebelum menjadi monster. Mbak-mbak cantik yang merupakan mantan saya dulu ini hanya menitipkan satu pesan, yaitu 살아남으십시오. 현재 민간에서 대응할 수 있는 유일한 방법입니다. 건투를 빕니다. 욕망 때문에 괴물이 된다고? Eun-hyuk ditugaskan untuk pergi ke lantai dasar dan Eun-hyuk nurut saja, itu pun dengan berat hati. Tapi ketika ia sampai di depan pintu, ia tak bisa membukanya karena jalan yang hendak dilaluinya itu telah diblokade, yang mau tidak mau harus menunggu sampai ada yang membukanya. Scene kita alihkan kepada calon mantu dari emak saya bersama dengan teman-temannya yang hendak ke lantai dasar. Namun tiba-tiba ya, Chahyun jatuh tepat di hadapannya seorang Eun-hyuk. Selang beberapa jam, lalu Chahyun pun terbangun. Normalnya manusia jatuh dari lantai 9 pastilah akan tewas, tapi tidak dengan Chahyun-soo. Chahyun di lantai dasar ini menjadi manusia setengah monster yang dibenci oleh beberapa orang yang ada di sini. Sudah termasuk dengan kakek Sugiono. 한 편하기만 해봐. 어른이 말씀하시면 대답을 해야지. 알겠냐 이 꼬맹이 괴물 새끼야? Di sini mereka berdiskusi mengenai kembaran saya sebaiknya diapakan. Kakek Sugiono di sini menyarankan ide terbaiknya, yakni dengan membunuh Chahyun sebelum waktu emas hilang atau sebelum Chahyun berubah menjadi monster sepenuhnya. Sayang seribu sayang, idenya sang kakek tidak dihiraukan. Untuk kemudian dilakukanlah voting untuk menentukan apakah Chahyun pantas berada di sini atau diusir saja agar bergabung bersama monster-monster nyata lainnya. Hasilnya seri, kakek Sugiono jelas kecewa melihat hasil ini. Lalu kakek Sugiono mengeluarkan sebuah statement dengan mengatakan, namun tiba-tiba Mamam tuh karma buruk dengan gaya coolnya yang hampir mirip-mirip dengan saya. Chahyun lalu bertanya,
이거 넣으면 저 아저씨도 나랑 같이 나가는 거죠? 나한테도 투표권이 있나? 아무도 모르는 거네. 또 보자는 이 개새끼. 어떻게 하면 그렇게 될 수 있어? 말해봐. 화장실에서 나오지 않아요. 1시간 정도 됐어요.